Halo, sekarang kita akan bahas tentang sumber energi. Sumber energi ada macam-macam, ada sumber energi dan sumber daya energi. Tahukah kalian sumber energi itu artinya apa? Saya akan menjelaskan artinya sumber energi dan arti-arti dari sumber daya energi dan contoh-contohnya juga serta penjelasan. Kita tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita mulai. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik energi yang dihasilkan langsung ataupun energi yang dihasilkan melalui proses perubahan. Itulah arti dari sumber energi. Inilah arti dari sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan baik sebagai sumber energi ataupun sebagai energi. Itulah arti-arti dari sumber daya energi dan sumber energi. Sekarang contoh-contoh sumber daya energi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Tanpa adanya matahari, tidak ada kehidupan di dunia ini. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Hasil dari proses ini tentunya adalah oksigen yang sangat esensial bagi semua makhluk hidup. Manusia juga memanfaatkan energi panas dari matahari untuk menjemur pakaian, padi, ikan, kerupuk, dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat memanfaatkan energi cahaya dari matahari untuk menghasilkan listrik. Salah satu perubahan energi matahari menjadi energi listrik adalah memakai panel surya. Yang merubah, jadi ini matahari, ini panelnya. Nanti cahaya mataharinya pantul sama panelnya. Nanti panelnya diolah menjadi listrik. Sekarang kedua, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu caranya memanfaatkan energi angin adalah dengan membangun turbin angin yang kemudian akan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kincir angin tradisional juga mengubah energi angin menjadi energi gerak yang digunakan untuk membantu menggiling gandum. Angin juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk dapat membawa mereka pulang ke dataran sehabis berlayar. Ada turbin angin. Turbin angin itu seperti kincir angin gitu, besar tapi tingginya. Sekarang air, ketiga. Air menyimpan sejumlah energi yang jika kita pandai memanfaatkannya dapat memberikan manfaat bagi kita. Air memiliki energi kinetik yang dapat diubah menjadi energi listrik. Energi air dari ombak laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi gerak dari ombak diubah menjadi energi listrik melalui generator yang diletakkan di dasar laut. Ini ada baling-baling turbin. Nanti sama air. Terus diolah di PLTA. Jadi listrik. Terus yang keempat, panas bumi atau geotermal. Panas bumi adalah energi alternatif yang menguntungkan dan juga terbarukan. Panas bumi yang dihasilkan oleh bumi tidak dapat habis karena bumi menghasilkan panas terus-menerus. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi sudah dimanfaatkan di banyak negara. Pembangkit panas bumi hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Kelima, terakhir, biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Contoh biomasa antara lain kotoran hewan dan limbah pertanian. Energi biomasa dapat
menghasilkan biogas yang dapat dijadikan bahan bakar. Itulah sumber energi. Nah, ini sekarang membahas tentang bencana paling sering di Indonesia, banjir. Salah satu contoh hubungan manusia dengan lingkungan adalah dengan hal pemanfaatan hutan. Misalnya, manusia menebang pohon di hutan untuk mendapatkan bahan baku untuk membuat kursi, meja, dan lemari. Penebangan pohon di hutan tidak dapat dilakukan secara berlebihan. Jika dilakukan berlebihan, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, tanya nih, kalau buang sampah di sungai, nanti jadi apa? Kalimantan udah tahun 2020 udah bener tuh hampir kosong gitu. Tahun 1950 juga udah penuh masian. Terus, salah satu akibat jika kita tidak menerapkan kepedulian terhadap lingkungan adalah terjadinya bencana alam. Salah satu contoh bencana alam adalah banjir. Banjir dapat terjadi jika jumlah air yang ada di danau, sungai, atau selokan meluap. Air tersebut memenuhi jalan dan permukiman. Sampah dan banjir itu paling penting ya. Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka telah merugikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Salah satunya adalah masalah sampah. Jumlah sampah setiap hari semakin menumpuk. Walaupun kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya telah dilakukan, namun hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang lalai. Masalah yang timbulkan karena jumlah sampah yang sangat banyak. Tumpukan-tumpukan sampah menimbulkan bau busuk yang mengganggu terjangkitnya penyakit dan tersumbatnya saluran air. Sampah-sampah yang menumpuk di sungai juga dapat mengakibatkan bencana banjir yang dapat merusak keindahan lingkungan dan kenyamanan permukiman. Ketika terjadi bencana banjir, banyak orang yang dirugikan. Rumah-rumah rusak karena terendam banjir. Aktivitas masyarakat juga tidak dapat berjalan seperti biasa akibat banjir. Belum lagi banyak penyakit yang ditimbulkan seperti demam berdarah dan pes. Paling bahaya itu demam berdarah. Kalau demam berdarah nanti kita bisa bahas pada video berikutnya. Sikap melalaikan kewajiban tidak hanya berakibat terhadap terganggunya lingkungan, akan tapi dapat menjadi sumber bencana yang merugikan banyak orang. Hak orang lain untuk mendapat lingkungan bersih gimana? Terganggu. Jadi nggak bisa dapat lingkungan yang bersih dan nyaman. Permukiman yang terlihatnya bersih jadi kotor lagi gara-gara banjir. Nah, salah satu penyebab banjir, penebangan hutan liar, itu yang paling penting. Ada penyebab banjir lainnya. Aliran air tidak lancar, bendungan yang jebol, tanah yang sudah tidak dapat menyerap air, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, permukiman di bantaran sungai, drainase yang tidak memadai. Itu penyebab banjir ya. Banjir yang merendam jalan dapat mengganggu kegiatan transportasi dan distribusi. Itu untuk banjir. Tapi masih ada lain-lain. Sumber daya alam. Kewajiban pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan sumber penghidupan bagi setiap warga negara. Kita dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalnya, nelayan memanfaatkan sumber daya alam laut sebagai mata pencarian. Pemanfaatan sumber daya alam juga diikuti kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Namun, ada orang yang ingin mengambil manfaat sumber daya alam tanpa melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Mereka mengambil sumber daya alam secara besar-besaran tanpa peduli akan kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan tersebut dapat pula menimbulkan bencana yang merugikan banyak orang. Tahukah apa saja jenis kewajiban terhadap lingkungan yang dilalaikan akan menimbulkan bencana?
dijawab boleh di komentarnya. Terima kasih, selamat menonton, subscribe, dan notifikasinya. Bye.